Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas mengenai Dishub Jakarta yang berencana membeli moge listrik. Dan itu moge mewah. Harganya miliaran untuk beberapa unit ya. 6, sekian miliar kalau nggak salah itu ya. Nah, kalau saya berkomentar sih menurut saya tidak mengagetkan ya. Karena banyak terjadi ketika sebuah instansi itu mendapatkan anggaran yang cukup banyak, mereka itu nggak berusaha berhemat. Mereka itu nggak berpikir gini, ayo kita gunakan anggaran ini semaksimal mungkin, seefektif mungkin. Ya, tahu ya artinya maksimal dan efektif ya. Nah, justru yang terjadi adalah, yuk kita gunakan anggaran ini sehedon mungkin gitu. Gini loh teman-teman, kalau alasannya untuk menjaga VVIP, ya nggak harus yang mewah juga gitu. Nggak sekalian VVIP-nya dibelikan Rolls Royce gitu. Rakyat sedang banyak di garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan ya kan. Tapi kenapa kok malah abdi-abdi negaranya kok malah hedon? Ngapain? Anda itu hidup pakai uang rakyat, pajak rakyat. Ketika Anda dipasrahi uang rakyat untuk menjalankan tugas-tugas Anda malah semaunya sendiri gitu loh. Ini nggak penting sebenarnya pakai moge listrik semewah itu ngapain? Alasannya untuk menjaga VVIP. Itu kalau ditembak pakai IMP mati itu pasti motor, ya kan? Aduh. Harusnya itu pejabat publik itu bisa menghemat anggaran yang sudah diberikan, bukan malah untuk foya-foya dalam bentuk pembelian barang-barang yang mewah. Jadi gini teman-teman, memang ini sering terjadi. Ini suatu contoh ya, ini contoh saja, ilustrasi saja. Kalau ada sebuah instansi yang dapat anggaran 100 juta per tahun, katakanlah 100 juta per tahun, dan ternyata dalam 1 tahun itu hanya menghabiskan 70 juta, dan itu sudah mengcover semua kebutuhan instansi tersebut, masih sisa 30 juta kan? Tapi mereka itu nggak akan ingin mengembalikan ke negara supaya negara bisa berhemat, enggak. Mereka pasti akan berpikir gimana caranya ngabisin duit ini. Gimana caranya ngabisin duit? Wes pokoknya buat program, buat anggaran, nanti tinggal dilaporkan. Yang penting sesuai dengan petunjuk teknisnya. Yang penting tidak melanggar aturan. Buat acara apapun boleh. Beli barang apapun walaupun nggak diperlukan, beli. Yang penting habis uangnya. Nanti laporannya 0. Kan? Itu yang terjadi. Coba kalau mereka yang punya jabatan-jabatan di publik itu berpikir ini uang negara, ini uang rakyat, mari kita hemat. Beli apa yang diperlukan. Yang tidak diperlukan tidak usah dibeli. Kalau sudah beli dirawat. Sehingga nanti nggak akan beli lagi. Tapi apa yang terjadi? Banyak pejabat-pejabat publik kita itu kalau udah diberi fasilitas, dipakai sampai dedel doel, baru sebentar ganti. Nanti kalau udah nggak bisa dipakai, penghapusan aset. Dah itu yang terjadi. Katakanlah soalnya diberi anggaran untuk beli motor dinas, ya kan? Dipakai kesana kemari, entah itu untuk kedinasan atau untuk penggunaan pribadi, ya pokoknya dipakai sampai dedel doel, servis enggak rutin, sampai akhirnya motornya rusak. Kalau udah rusak, gimana? Penghapusan aset atau dilelang atau apalah, tergantung aturan. Beli laptop, lalu laptopnya dipakai semaunya sendiri, enggak dirawat, enggak dijaga kebersihannya. Setelah rusak, penghapusan aset. Nanti kekurangan laptop, beli laptop lagi. Rusak, beli laptop lagi. Enggak berusaha untuk menjaga. Padahal itu uang negara, uang rakyat. Itu terjadi di banyak tempat. Kalau barang habis pakai sih ya itu enggak usah dibahas. Kayak pulpen gitu kan, kertas ya kan. Itu biasa. Kalau habis ya udah.
Nah, kalau barang-barang yang apa ya istilahnya ya, kurang tahu aku istilahnya. Barang-barang yang bisa jangka panjang itu dijaga dengan baik. Nah ini beli moge harganya miliaran. Kalau harganya aja miliaran, kira-kira servisnya apakah murah? Enggak akan murah. Servisnya pasti mahal. Menjaga barangnya juga harus lebih teliti. Dan perawatannya harus bagus. Kalau nanti ternyata cuma berpikirnya, alah ini barang negara rusak ya udah, nanti ya tinggal di penghapusan aset. Ya kalau kayak gitu ya boros. Kapan kita jadi negara maju dengan aset yang melimpah? Ya nggak akan gitu loh. Dan rakyat hanya bisa melihat. Pajak, ini katanya pajak mau naik, ya kan? Pajak bayar terus, ya kan? Untuk negara, untuk pembangunan negara, untuk memfasilitasi para pejabat-pejabat kita yang mengabdi untuk negara. Tapi uangnya malah digunakan untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Jaga VVIP pakai moge miliaran. Ngapain? Zaman dulu itu ada motor TS ya, biasa dipakai polisi. Itu kayak trail kayak gitu. Itu malah lebih efektif kalau saya pikir. Kenapa? Karena bisa di segala medan. Ya kan? Aspal bisa, tanah bisa, ngelewati jalan bergelombang bisa, ya kan? Nah, ini malah beli mogenya mahal untuk jaga VVIP. Coba kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, ya kan? Jatuh atau gimana waktu ngejar penjahat mungkin ya. Rusak, rugi miliaran. Nggak mungkin murah itu untuk ongkos servisnya. Tapi pejabat-pejabat kita ya nggak terlalu peduli gitu loh. Mereka nggak berpikir bahwa ini uang negara, yuk kita hemat supaya negara kita bisa mempunyai aset yang melimpah. Enggak. Habisin. Rusak, laporkan kalau rusak, nanti dihapus dari aset, lalu beli lagi. Yang penting ada laporannya. Susah kalau mindsetnya kayak gitu. Susah. Harusnya itu barang-barang seperti itu bisa dirawat dengan baik. Nggak malah dipakai sampai dedel-doel tanpa dirawat dengan baik. Kalau seandainya rusak dalam pemakaian tanpa disengaja, itu kan karena umur mungkin, tapi sudah dirawat dengan baik, ya itu nggak masalah. Seumpamanya dikasih laptop, komputer ya kan, dikasih komputer untuk sebuah instansi dan ternyata setelah beberapa tahun digunakan rusak. Nah, itu nanti bisa di penghapusan aset boleh-boleh saja, tapi gunakan dengan dirawat juga. Jangan asal digunakan sampai akhirnya rusak, nanti negara beliin lagi, kan boros. Ya semoga pembelian ini tidak jadi ya, karena ini pemborosan dan rakyat hanya bisa melihat, gak bisa menikmati sebenarnya. Lagian mbok ya untuk kepentingan rakyat gitu loh, bukan kepentingan orang-orang yang dianggap VVIP itu ngapain sih, gak penting banget. Oke, itu opini saya ya teman-teman ya, semoga bermanfaat dan bisa mencerahkan kita semua. Dan untuk para pejabat, tolonglah kalau bukan uangmu, setidaknya gunakan dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.